Halo, pada pembelajaran ini saya akan membuat kursus atau kelas from dari Moodle Cloud. Pertama-tama kita klik mode edit di pojok kiri atas, lalu kita terjemahkan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa yang kita pahami. Lalu kita klik garis 3 pojok kanan, pilih kursus saya. Setelah itu buat kursus. Setelah klik buat kursus, muncullah tampilan seperti ini. Nah, yang pertama kita ingin mengisi nama lengkap kursus. Karena dalam tugas 1 saya membuat RPP tentang bahasa Indonesia. Jadi nama lengkap kursus saya bahasa Indonesia kelas SD, sekolah dasar. Setelah mengisi nama lengkap kursus, kita mengisi nama singkat kursus. Saya isi menjadi BISD, Bahasa Indonesia Sekolah Dasar. Lalu kita mencari mulai kursusnya ya. Kita pilih tanggal mulai kursus, tanggal berapa, bulan berapa, begitupun juga akhir kursus kita isi dengan tanggal berapa dan bulan berapa. Setelah itu kita mengisi keterangan. Kita isi keterangan ringkasan kursus, kita isi dengan pembukaan atau kalimat salam sapaan kepada siswa-siswi. Lalu kita cek yang lainnya, itu format kursus, kita isi bagian kursus, jumlah bagian. Setelah itu kita cek lagi penampilan, file dan unggahan, pelacakan penyelesaian, kelompok, dan tag. Setelah sudah dicek satu persatu, kita klik simpan dan tampilkan. Setelah itu muncul halaman pertama. Dari tulisan umum itu kita ubah menjadi pengumuman. Lalu yang asesmen kita tambahkan aktivitasnya. Lalu kita tunggu sampai selesai loadingnya. Nah, setelah itu muncul aktivitasnya, kita klik semua dan kita pilih halaman. Setelah halaman muncul halaman baru. Yang pertama itu nama, kita ubah menjadi pengumuman. Lalu deskripsi kita buat menjadi bagian pembuka, ucapan salam, kita isi dengan kalimat pembuka karena saya telah membuat atau menyiapkan kalimat pembukanya, jadi saya tinggal ketik ulang kalimat ucapan sapaan salamnya.
Setelah itu jangan lupa mencentang tampilan deskripsi di halaman kursus. Lalu konten kita mengisinya seperti deskripsi tadi, jadi kita salin lagi ya kalimat tadi, kita tempelkan ke konten halaman, lalu klik kirim pemberitahuan perubahan konten. Lalu kita klik simpan dan kembali ke kursus. Nah, ini tampilan kursus yang telah kita buat tadi ya. Ada pengumumannya, ada asesmennya. Lalu kita buat topik baru. Topik barunya saya isi sesi 1 atau diskusi 1. Setelah itu kita tambahkan aktivitasnya. Kita tunggu, kita klik semua. Lalu kita pilih forum. Nah, setelah itu kita isi nama forum menggunakan diskusi 1. Lalu kita mengisi deskripsinya dengan materi yang akan dibahas di diskusi 1 ini. Lalu jangan lupa mencentang tampilkan deskripsi di halaman kursus. Terus kita cek ketersediaan. Kita isi tanggal mulai kursus dan bulan mulai kursus. Setelah itu tanggal batas akhir pengumpulan tugas kursus dan bulannya. Terus kita cek lampiran dan jumlah file yang pengiriman tugas. Lalu tampilan jumlah kata kita isi ya. Setelah itu kita cek berlanggan dan pelacakan. Terus cek penguncian diskusi. Terus kita cek ambang batas kiriman untuk memblokir. Penilaian seluruh form, tipenya kita ambil penilaian maksimum. Lalu kita klik penilaian maksimum. Setelah itu poinnya kita pilih tipe poin. Terus centang jangan beri penilaian pada item pada kisaran tanggal. Seperti tadi kita pilih tanggal, bulan, pengumpulan tugas. Terus kita cek dan kita isi nilai kelulusannya 100. Lalu kita cek yang lain setelan modul umum. Kita cek pembatasan akses. Terus kondisi penyelesaian kita klik siswa harus secara manual menandai aktivitas. Tanggal aktivitasnya kita buat ya tanggal 9 bulan Mei. Lalu kita cek teks dan kompetensi. Setelah itu klik simpan dan tampilkan. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Diskusi 1, tanggal jatuh temponya. Setelah muncul kita klik BISD. Nah, akan muncul tampilannya ya. Dalam diskusi 1 ini kita akan menambahkan aktivitasnya. Kita klik aktivitas. Kita tunggu. Kita pilih forum. Lalu kita klik forum. Kita tunggu.
Setelah mengklik forum, akan muncul forum baru. Nah, kita buat nama forumnya materi 1. Kita isi deskripsinya dengan menggunakan materi yang akan dijelaskan dan memberikan contohnya menggunakan link pada gambar dan memberikan link video pembelajarannya juga. Link video pembelajarannya saya mencari di YouTube dan saya salin linknya. Setelah itu kita conteng, tingkatkan deskripsi, lalu kita atur tanggal dan bulan ketersediaannya. Kita pilih tanggal jatuh tempo tugas dan kita pilih tanggal akhir pengumpulan tugas. Lalu kita cek seperti tadi, kita isi sesuai dengan yang tadi ya. Kita isi dan cek seperti tadi, kita isi kondisi penyelesaian, kita pilih bulan dan tanggal untuk tugas. Setelah kita cek dan isi seperti tadi, kita klik simpan dan kembali ke kursus. Setelah itu akan muncul tampilan yang telah kita buat ya, forum kelasnya. Ada materi, diskusi, pengumuman. Nah, lalu kita tambahkan aktivitasnya lagi. Kita klik aktivitas, lalu kita tunggu. Setelah itu kita klik semua, kita pilih forum lagi. Nah, lalu forum baru ini kita buat nama forum. Nama forumnya itu kuis untuk mengevaluasi atau mengetes kemampuan siswa. Nah, deskripsinya kita buat kuis, kita masukkan gambar untuk siswa-siswi mengisi kuis tersebut. Saya telah menyiapkan gambarnya dan saya akan masukkan. Kita pilih gambar atau file yang akan kita upload. Saya mengupload gambar untuk tugasnya. Kita tunggu prosesnya loading. Nah, setelah itu kita masukkan penjelasan dari gambar tersebut. Mau diapakan tugas itu, kita buat arahan. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, sudah terupload. Terus kita centang tampilkan deskripsi. Lalu seperti tadi kita cek satu persatu, cek ketersediaan, kita isi tanggal dan bulan jatuh tempo penugasan, kita pilih. Setelah itu kita isi juga tanggal pengumpulan akhir tugas, tanggal berapa, bulan berapa. Setelah itu kita cek yang lainnya, lampiran dan jumlah kata. Saya buat di sini 500 KB. Jumlah maksimum laporannya tetap. Tampilkan jumlah kata, kita ubah yang menjadi tidak, kita ubah menjadi ya. Lalu kita cek yang lain. Setelah itu ubah penilaian dengan penilaian maksimum. Penilaiannya kita isi menjadi poin, lalu klik jangan berikan penilaian, itu kita conteng. Kita isi tanggal dan bulan pengumpulan tugas dan jatuh tempo tugas ya. Lalu kita nilai kelulusannya isi 100. Setelah itu kita conteng kiriman pemberitahuan dan kita klik
simpan, dan kembali ke kursus. Nah, setelah itu akan muncul halaman pertama lagi ya. Yang kita telah buat tadi ada kuis, diskusi ya. Ini kuis yang telah barusan kita buat. Lalu kita tambah aktivitas lagi. Kita tunggu. Lalu setelah muncul kita klik semua. Kita buat penugasan. Kita cari ya tulisan penugasan. Setelah sudah dapat, kita klik penugasan, lalu muncul halaman penugasan baru. Nah, kita isi nama penugasan, kita isi tugas 1, lalu kita isi deskripsinya. Deskripsinya kita kasih soal ya, kita buat soal. Setelah itu kita centang tampilkan deskripsi, lalu kita unggah berkas tambahan. Kita pilih file untuk format jawaban file Word yang telah saya buat untuk siswa-siswi mengupload dengan menggunakan format jawaban tugas. Lalu kita pilih filenya yang akan kita upload. Lalu kita klik unggah berkas. Kita tunggu. Lalu kita centang hanya tampilkan berkas. Setelah itu kita atur ketersediaannya seperti tadi, tanggal dan bulan. Kita atur tanggal jatuh tempo dan tanggal akhir pengumpulan tugas. Lalu kita isi tipe berkas yang diterima itu, saya menerima tipe berkas PDF. Lalu kita cek satu persatu seperti tadi, nilai kita pilih tipe poin, nilai maksimumnya 100, metode penilaiannya, kategorinya, dan nilai kelulusannya kita isi 100. Lalu kita ubah yang tidak menjadi ya. Lalu setelah itu kita centang kiriman pemberitahuan. Lalu kita klik simpan dan kembali ke kursus. Setelah itu muncul halaman utama pada kursus yang telah kita buat tadi. Ada asesmen, pengumuman, diskusi 1, tugas 1, kuis, dan tugas latihan. Lalu di topik 2 kita buat sesi 2.
Lalu di sesi 2 ini kita buat seperti diskusi 1, kita buat aktivasinya. Kita klik semua, lalu kita pilih forum. Setelah itu muncul forum baru, kita isi nama forum dengan diskusi 2. Lalu kita isi deskripsinya hampir sama seperti tadi. Kita kasih siswa-siswi latihan ya, kita buat soal sendiri dan kita kasih link gambar contohnya soalnya. Setelah memberikan soal, kita centang tampilkan deskripsi seperti tadi. Lalu kita cek satu persatu seperti tadi ya, ketersediaan, lampiran, dan sebagainya. Lalu di ketersediaan kita isi tanggal dan bulan ya, tanggal jatuh tempo dan tanggal batas akhir tempo pengumpulan tugas. Nah, kalian pilih mau tanggal berapa, bulan berapa sesuai dengan form yang kalian buat. Kalian cek satu persatu seperti yang tadi. Setelah sudah dicek semua, kita centeng kirim pemberitahuan dan kita klik simpan dan kembali ke kursus. Nah, setelah itu muncul kelas kita bahasa Indonesia. Ini tugas kursus diskusi yang telah kita buat tadi. Nah, ada materi, kuis, diskusi, tugas 1, dan sesi 2 ada tugas 2 atau latihan tugas. Lalu kita buat aktivasi lagi dalam diskusi 2. Kita klik semua. Lalu kita pilih forum lagi. Kita buat forum baru, buat nama forum tugas 2. Deskripsinya itu kita membuat tugas 2. Kalian isi saja ingin membuat tugas 2-nya apa. Kalau sudah, kalian centang tampilkan deskripsi. Setelah itu kalian cek satu persatu, dan kalau sudah lagi kita klik lagi centang kirimkan deskripsi. Sebelum itu seperti tadi kita mengisi ketersediaan, jatuh tempo pengumpulan tugas, dan akhir batas pengumpulan tugas, tanggal berapa, bulan berapa. Setelah itu kita centang ya kiriman pemberitahuan dan kita klik simpan dan kembali ke kursus. Nah, inilah muncul halaman utama kursus yang telah kita buat. Terdapat pengumuman, diskusi 1, diskusi 2, tugas 1, dan kuis. Sekian video tutorial pembelajaran saya. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua.